Kita bersuka cita, amin. Katakan kiri kanan saudara, saya bersuka cita sore hari ini. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bersemangat. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup. Selamanya Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Mari rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup. Selamanya Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Katakan Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Amin. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, mari rayakan, kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat sore hari yang indah. Kami berterima kasih buat cuaca yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu mengalahkan maut. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah penyelamat kami yang hidup. Kami mau datang. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu yang kudus. Mari Bapak Ibu pada sore hari ini, mari kita agungkan namanya. Mari berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Yesus Juru Selamat kita. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur atas kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah penyelamat dalam hidup kami Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau.
Segala hormat hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya.
pada sore hari ini. Naikkan penyembahanmu yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Walaupun dari tempat ini, naikkan pengagungan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Glory, glory bagi nama-Mu yang kudus. Glory bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar. Engkau telah mati bagi kami. Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory. Glory bagi nama-Mu yang kudus. Glory, glory. Ya Rabba ya Rala namasa. Ya Rabba ya Rala nama ya Rala namasya. Glory, glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dari tempat ini Tuhan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Katakan lebih sungguh. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Mari angkat tanganmu ke surga, katakan. Glory, glory. Haleluya. Yes, Lord. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya Yesus. Haleluya. Puji. Lagi lebih sungguh. Glory, glory. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Yesus. Glory. Haleluya. Amen. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, katakan. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Kami berikan segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu katakan. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Give you all the glory. Haleluya. Puji. Sekali lagi Bapak Ibu lebih sungguh katakan.
buat kuasa kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Kami dimenangkan, kami dibebaskan, kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya sore hari ini kuasa kebangkitan Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Lirik dulu kiri kanan saudara, katakan saya bersuka cita karena kuasanya. Haleluya. Haleluya. Yesus bangkit, bersorak. Amin. Sama-sama bertepuk tangan, bersemangat. Amin. Haleluya. Belum kompak, sama-sama bertepuk tangan yang kuat. Iya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan, tunjukkanlah. Sama-sama serahkan musuh, serahkanlah musuh. Amin. Selamatkanlah umat-Mu. Yesus dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Mari tunjukkan kuasa. Sama-sama serahkan musuh, serahkanlah musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Yesus dahsyat di tempat. Sama-sama angkat tangan, katakan Yesus bangkit. Bersoraklah, hey Yesus bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Yesus dahsyat di tempat kudus-Nya. Bapak Ibu, waktu katakan Yesus bangkit, bersoraklah, kita katakan hey, amin. Yesus bangkit,
dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kuasa darah-Mu Tuhan yang membebaskan kami. Kami berterima kasih, bersyukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah sore hari ini kami dipuaskan, kami dibebaskan, kami disembuhkan, kami mengalami lawatan dari Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Bersyukur padamu Tuhan, karena kasih-Mu dan bermazmur
anak-anakmu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Mengatasi langit, Kebesaran-Mu Yesus. kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, Kemuliaan-Mu Tuhan. kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi Bumi. Lebih lagi katakan, tinggikan diri-Mu Tuhan. tinggikan Diri-Mu. mengatasi langit, Kebesaran-Mu Yesus. kebesaran-Mu mengatasi bumi. Oh haleluya, kemuliaan-Mu mengatasi bumi, kemuliaan-Mu mengatasi semua yang mulia, kemuliaan-Mu mengatasi segala sesuatu, segala yang kelihatan mulia, segala yang kelihatan dahsyat, segala yang kelihatan luar biasa, segala yang kelihatan megah. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Shandana Mayara Namasu, Shandana Mayara Namasu. Haleluya, 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 haleluya. Shandana Mayara Namasu, Shandara Mayara Labashikara Mayara Namasu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat kuasa-Mu, buat kemuliaan-Mu Tuhan. Engkaulah yang layak dipuji, Engkaulah yang layak disembah, Engkau mulia, Engkau ajaib, Kau segalanya bagiku. Ku pandang keindahan Tuhan. Oh haleluya. Ku pandang keindahan Tuhan dan keajaiban anugerah dan keajaiban anugerahnya. Oh betapa Dia pedulikan. Oh betapa Dia pedulikan, terpancar kasih di wajah
kasih di wajahnya. Jama tangan berlubang paku, jama tangan berlubang paku. Bukti kasihnya pada kita, bukti kasihnya pada kita. Tiada sobat yang seperti dia, tiada sobat yang seperti dia. Rela tersalib buat manusia. Katakan engkau layak, engkau layak Tuhan, layak dipuji, engkau layak disembah, engkau mulia, engkau ajaib, kau segalanya bagiku. Engkau layak, layak dipuji, engkau layak disembah, engkau mulia, engkau ajaib, kau segalanya bagiku. Engkau mulia, engkau ajaib, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kami bersyukur karena hari ini kami memperingati kebangkitan Kristus. Kami bersyukur karena kami tahu kuasa darah Yesus memulihkan kami, menyembuhkan kami, memerdekakan kami. Dan karena itu Tuhan, biarkan firman-Mu pada hari ini menjamah setiap hati. Bahkan orang yang berlalu lalang di sekitar kami, mereka juga akan rasakan kuasa kebangkitan Yesus. Sehingga mereka tidak lagi menjadi orang yang sama. Mereka menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Berbicaralah kepada kami, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Kita siap dengarkan firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua. Selamat Paskah. Selamat Paskah bagi kita semua. Mari sampaikan selamat Paskah kepada kawan-kawan kanan kiri kita. Mungkin ada yang lupa bahwa hari ini kita bukan sekedar hari Minggu, tapi hari kebangkitan Kristus. Kalau di depan kantor wali kota, Pak Wali hanya buat hari Jumat Agung memperingati wafatnya Isa Masih. Banyak orang lupa bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mati tapi bangkit. Haleluya. Banyak yang mati tapi tidak bangkit, tapi Yesus mati dan bangkit. Dan saya akan terangkan kepada saudara kenapa dia harus mati. Saudara dengarkan kebangkitan Yesus dari Matius pasal yang ke-28 ayat 1 dan sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk saudara sambil Anda juga membuka firman Tuhan, membuka Alkitab saudara. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat, yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakainya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Haleluya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring.
Saudara, puji Tuhan, kebangkitan Yesus bukan hanya tercatat dalam Alkitab kita saja, tapi juga dalam kitab-kitab yang lain. Haleluya, membuktikan kebangkitan Yesus bukan cerita omong kosong, tapi fakta sejarah. Banyak sejarah, tulisan-tulisan sejak pertama gereja mula-mula mencatat tentang kebangkitan Yesus. Kalau ada orang yang mengatakan Yesus, bahwa yang mati itu bukan Yesus tapi orang yang mirip dengan Yesus, abaikan saja, karena bukan itu yang ada dalam kitab kita. Haleluya. Dalam Alkitab firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Yesus mati. Kemarin saya sudah jelaskan kepada saudara kenapa Yesus harus mati. Karena kalau Yesus tidak mati, sampai hari ini kita masih seperti orang Yahudi, persembahkan korban lembu, sapi, korban setahun sekali. Tiap tahun bawa korban, bawa sapi, bawa lembu, hanya untuk menutupi dosa. Karena Tuhan tidak suka dengan dosa. Tapi saudara, firman Tuhan mencatat darah kambing, domba, lembu hanya cukup untuk menutupi dosa. Tapi darah Yesus, darah Tuhan yang mati bagimu, menebus dosamu dan dosaku, bukan menutupi dosa, tapi menghapuskan segala dosa itu. Haleluya. Dan firman Tuhan mencatat di dalam 1 Petrus, kalau Anda perhatikan 1 Petrus pasal yang ketiga, Anda bisa melihat kenapa Kristus itu harus mati lagi. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dan 19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Amin. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Yahweh. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Masa Tuhan mati? Bukan Tuhan yang mati, tapi Yesus yang saudara adalah inkarnasi daripada Tuhan sendiri. Tuhan yang datang ke dalam dunia, yang siap mati untuk engkau, yang mengambil rupa seorang manusia. Dia yang mati. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi bukan Kristus, bukan Tuhan yang mati, tapi Yesus yang adalah yang mengambil rupa yang fana, tubuh yang fana. Dan ayat 19 katakan dalam roh itu juga, perhatikan, manusia jasmaninya mati, tapi manusia rohaninya tidak mati. Ayat 19, dan di dalam roh itu, pada waktu tubuh jasmaninya mati, tapi tubuh rohaninya tidak mati, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Loh, apakah pada masa itu ada dalam penjara? Dengarkan, penjara ini apa maksudnya? Yaitu kepada roh-roh mereka yang pada waktu Nuh tidak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Dengarkan ini, kepada siapa Yesus turun ke alam maut? Kepada roh-roh mereka yang dahulu tidak taat. Kalau Anda merupakan orang yang tidak taat kepada Tuhan, tempatmu tidak lain neraka, tempatmu tidak lain bukan di dalam surga, tapi dalam penjara yang sedang dipersiapkan hingga pada hari penghakiman Kristus datang menghakimi yang hidup dan yang mati. Dan di saat itulah orang-orang yang tidak taat kepada Yesus akan dipindahkan ke dalam neraka. Tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan dengarkan ini, pada waktu Nuh itu ada orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, dan Tuhan menanti dengan sabar. Hari ini juga Tuhan menanti dengan sabar agar engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, agar engkau membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan. Jangan menolak dia, jangan menghalangi dia masuk. Buka hatimu. Mungkin ini kesempatan terakhir. Engkau tidak tahu besok engkau hidup atau mati, tapi kalau besok kau mati dan engkau belum menerima Yesus, sia-sialah apa yang sudah engkau lakukan selama ini, sia-sialah perbuatan baikmu selama ini. Karena hanya Yesus jalan, hanya Yesus kebenaran, dan hanya Yesus hidup yang kekal itu. Haleluya. Haleluya. Pada waktu engkau menerima
berita keselamatan itu. Saudara dengarkan ini, Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar yang baik, kabar yang seharusnya diterima semua orang, kabar yang seharusnya diakui setiap orang, karena tidak ada kabar yang lebih baik daripada Injil. Dengarkan ini, Tuhan menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Dan saudara, baru-baru ini saya menonton satu film di Netflix tentang Nuh. Memang agak sedikit berbeda dengan apa yang ada dalam Alkitab, tapi saya mencoba mengerti apa yang dilakukan sutradaranya. Dan saya melihat apa yang ditulis, apa yang dibayangkan oleh sutradara, mungkin kira-kira seperti itu memang. Mungkin kira-kira separah itu kehidupan orang pada masa itu. Sejahat itu kehidupan orang pada masa itu. Sehingga Tuhan terpaksa harus memusnahkan dunia. Orang mengaku bertuhan, orang mengaku mengenal Tuhan, tapi membunuh sesamanya atas nama Tuhan. Bayangkan itu. Dan kita juga sekarang sedang berada di masa yang seperti itu. Dan Tuhan mengatakan, firman Tuhan katakan, pada waktu ini juga saya percaya Tuhan tetap menanti dengan sabar. Tuhan menanti dengan sabar supaya engkau tidak ada yang binasa. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa di sorga sehingga yang mengirimkan, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau tidak akan binasa. Karena Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Pada hari pertama minggu itu, saudara, inilah dasarnya orang Kristen tidak beribadah pada hari Sabtu, atau biasa disebut dengan Sabat, tapi beribadah di hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu adalah hari pertama minggu di mana Tuhan kita bangkit. Haleluya. Makanya dikatakan setelah lewat hari Sabat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu ini, Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Terjadi gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ada 3 hal yang terjadi, saya catat di sini. Pertama, gempa bumi yang hebat, lalu malaikat Tuhan dari langit datang ke batu itu, menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Kenapa malaikat harus datang menggulingkannya? Firman Tuhan mencatat dengan jelas, karena batu itu demikian besar. Saudara, batu itu menutupi mulut gua. Biasanya ada goa-goa, saudara, goa ya. Seperti gua, ya gua atau gua, terserah saudara pilih yang mana. Tapi yang pasti ada lubang besar, dan ada satu batu yang harus menutupi lubang goa itu. Dan batu itu pasti besar sekali, dan bukan seperti batu yang dibuat dari keramik-keramik zaman sekarang, tapi betul-betul batu yang dipotong, yang dibentuk dari gunung, saudara. Bayangkan betapa beratnya batu itu. Karena apa? Firman Tuhan mencatat kubur itu dijaga oleh penjaga-penjaga yang diminta dari Pilatus. Berarti ada tentara-tentara Romawi yang menjaga kubur itu. Orang-orang yang pasti badannya besar-besar, macam tentara-tentara kita yang jalan hari Jumat kemarin dari depan area duta itu. Haleluya. Luar biasa kan, besar-besar nih badannya. Terjadi gempa bumi yang hebat, malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Saya coba merekayasa, saya coba memikirkan kenapa ini harus terjadi. Kenapa sih malaikat harus menggulingkan batu itu? Apakah kalau tidak digulingkan Yesus tidak bisa keluar? Bukan. Ternyata batu itu digulingkan bukan supaya Yesus bisa keluar, karena Yesus tidak perlu batu digulingkan untuk keluar. Karena pada saat itu tubuhnya bukan lagi seperti tubuh kita saat ini, bukan lagi dengan tubuh jasmani saat ini. Tapi batu itu harus digulingkan supaya orang yang datang melihat kubur itu tahu bahwa tubuh kubur Yesus sudah kosong. Haleluya. Dia tidak ada lagi di sana. Banyak nabi-nabi mati tapi tidak bangkit. Banyak yang mengaku Tuhan mati tapi tidak bangkit. Saya pernah berada di India satu hari, dan pada waktu hari itu
adalah hari kematian salah satu orang yang dianggap dewa oleh mereka. Di surat kabar tertulis dengan besar tulisannya, God is dead. Tuhan sudah mati katanya. Wah, saya terkejut, Tuhan yang mana yang mati ini? Saya berada di situ beberapa hari karena saya mengikuti wisuda di satu universitas. Lalu saya sambil menunggu, sambil mengamati, sambil mendengar berita, apakah Tuhan yang mati itu bangkit. Sampai saya pulang dia tidak bangkit. Sampai hari ini dia tidak bangkit. Tapi Yesusmu mati dan dia bangkit. Haleluya. Kubur itu tidak dapat menahan Yesus. Kubur itu tidak dapat menahan tubuh itu. Karena dia sudah bangkit dalam tubuh kemuliaan. Manusia jasmani yang mati itu sekarang sudah bangkit. Dan wajahnya, firman Tuhan katakan, wajah malaikat-malaikat itu kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ini penjaga Romawi loh. Tentara Romawi berhadapan dengan malaikat Tuhan tidak sanggup melihatnya. Mereka ketakutan setengah mati, kata firman Tuhan. Haleluya. Karena demikianlah hebatnya surga itu. Demikianlah hebatnya kuasa surga itu. Haleluya. Penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dengarkan berita baik ini. Malaikat berkata, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring itu. Haleluya. Tubuh jasmani itu diubahkan menjadi tubuh rohani. Dan firman Tuhan mencatat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 bahwa saudara, sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga Anda dan saya akan dibangkitkan dari antara orang mati juga. Haleluya. Apa yang terjadi pada Kristus wujud nyata bahwa satu hari nanti Anda dan saya juga akan dibangkitkan. Ayat 17 katakan, dan jika 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengarkan berita baik ini. Anda harusnya bersyukur Yesus Kristus mati dan bangkit, dan karena dia bangkit, kamu tidak lagi hidup dalam dosamu, karena dosamu dihapuskan, disucikan oleh darah Yesus itu. Haleluya. Demikian firman Tuhan katakan ayat 18, demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, kalau hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Haleluya. Sedih sekali saudara, kalau Anda hanya percaya kepada Yesus saat ini saja. Kalau Anda berpikir Anda akan mati sama seperti binatang dan kemudian tidak tahu kemana, tidak akan ada lagi, sia-sialah kepercayaanmu, kata firman Tuhan. Kita adalah orang yang paling malang dari segala orang yang malang. Makanya firman Tuhan katakan di ayat yang ke-40 ini, ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Dengarkan ini. Banyak orang yang tidak mengerti ini. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Haleluya. Itu yang terjadi pada Yesus. Pada waktu tubuh jasmani itu mati, maka tubuh jasmani itu tidak dapat menahan rohnya. Banyak orang percaya sama hantu, betul kan? Tapi percaya sama Tuhan susahnya minta ampun. Hantu dia percaya, kuntilanak dia percaya, genderuwo dia percaya. Tapi percaya Yesus Tuhan bangkit dari kematian tidak bisa. Kasihan sekali Tuhan yang seperti itu. Kasihan sekali kalau Tuhanmu tidak bisa bangkit, kawan. Itu sebabnya firman Tuhanku katakan, ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Dan kalau ada tubuh rohani, maka kemuliaan
berbeda daripada tubuh duniawi. Kemuliaan tubuh jasmani berbeda dari kemuliaan tubuh rohani ini. Dengarkan ini. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Kita ditaburkan dalam kebinasaan. Kenapa? Karena manusia ditetapkan untuk mati satu hari nanti. Gak ada manusia yang akan hidup kekal kecuali tubuh rohaninya. Haleluya. Tubuh jasmani kita, sehebat apa Anda merawat, satu hari pasti mati. Sebagus apa vitamin, obat-obatan, suntikan yang Anda suntikan dalam tubuh ini, pasti satu hari mati. Betul kan? Anda bisa beli obat yang mahal, Anda bisa suntikan obat-obat yang mahal dalam tubuh Anda dan membuat muka Anda kelihatan muda. Saya kalau buka Facebook belakangan ini selalu keluar itu. Ada orang umur 83, muka seperti 50 tahun katanya. Pernah lihat kayak gitu-gitu? Dia tawarkan obat, dia tawarkan krim-krim dan lain sebagainya. Umur 83, muka 53, tapi percayalah kondisi tubuh tetap 83. Nggak bisa dibohongin, nggak bisa. Betul kan? Anda bisa buat muka dioperasi gimana pun rupanya, tapi tetap saja umur tubuhnya 83, nggak jadi 53. Mukanya bisa saja dibuatnya macam Elizabeth Taylor, saudara. Bisa dibuatnya cantik kali, macam Ayu Ting Ting. Kenapa dia jadi nenek Ting Ting, saudara kan? 83 mau gaya 23 jadi nenek Ting Ting, saudara. Banyak orang yang bisa buat seperti itu. Tapi percayalah, tubuhnya itu punya sistem sendiri. Tubuh manusia tidak akan hidup untuk selamanya. Firman Tuhan minggu lalu, Jumat yang lalu, saya sampaikan bagaimana Tuhan berkata kepada Nuh, manusia tidak akan hidup untuk selamanya lagi. Rohku akan diam hanya untuk 120 tahun saja. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, tubuh ini akan ditaburkan dalam kehinaan, tapi dia akan bangkit dalam kemuliaan. Dan firman Tuhan katakan, haleluya, manusia pertama, ayat 47, 1 Korintus 15. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari sorgawi. Haleluya. Yesus adalah contoh bahwa kita juga akan dibangkitkan sama seperti dia. Sesungguhnya kami mengatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah sama seperti Kristus yang tubuhnya diubahkan dalam sekejap mata. Demikian juga kita akan diubahkan. Kita akan mati, tapi kita juga akan bangkit. Dan pada waktu hari kebangkitan itu, engkau dan saya akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus. Pertanyaannya, apa yang akan kau jawab di hadapan tahta penghakiman Kristus itu? Haleluya. Haleluya. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Haleluya. Saudara dengarkan firman Tuhan. Kematian Kristus bukan dongeng. Kematian Kristus adalah kenyataan. Tapi kebangkitannya juga adalah kenyataan. Bukti bahwa kita semua akan bangkit satu hari nanti. Saya tidak peduli mau orang percaya kita akan lahir beberapa generasi, beberapa kali lagi, terserah mereka. Tapi saya percaya kita semua akan dibangkitkan pada hari kematian. Setelah kematian engkau akan berhadapan dengan Kristus. Haleluya. Dan sama seperti Kristus bangkit, kita juga akan dibangkitkan. Pertanyaannya,
bagaimana apa yang harus engkau jawab pada waktu engkau menghadap tahta pengadilan Kristus itu. Apakah engkau siap? Kalau engkau mati pada hari ini, kemana engkau akan pergi? Itu sebabnya Yesus membuka tangannya. Itu sebabnya Yesus mencurahkan darahnya, agar engkau dan saya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Jangan sibuk mencari di dalam dunia ini hidup yang kekal, karena engkau tidak akan menemukan hidup yang kekal dalam dunia ini. Perbuatan baikmu tidak akan bisa menyelamatkan engkau. Hanya percaya kepada Yesus yang akan menyelamatkan engkau. Haleluya. Banyak orang pikir buat dosalah sekarang, nanti kan bisa persembahkan kurban dan kemudian minta ampun dosa. Oh kawanku, aku katakan kepadamu, korban yang kau persembahkan tidak cukup untuk membuat Tuhan berhenti dari marahnya. Karena Tuhan benci dengan dosa, Tuhan benci perbuatan munafik, Tuhan membenci perbuatan yang menyakiti hatinya. Itu sebabnya dosa hanya bisa takluk oleh darah Yesus. Dosa hanya bisa diampuni oleh darah Yesus. Haleluya. Ada lagu bahasa Inggris yang berkata seperti ini. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Sama-sama katakan. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku suci dan hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, suci hatiku. Haleluya. Saya lupa bahasa Indonesianya sebenarnya, tapi Anda boleh carilah nanti ya. Haleluya. Tapi saudara, saya mau katakan satu hal. Tidak ada yang bisa mencucikan dosamu selain darah Yesus. Haleluya. Tidak ada yang sanggup membuat engkau suci, memulihkan engkau, menjadikan engkau kudus selain darah Yesus. Itu sebabnya dia harus mati di kayu salib. Bukan karena kecelakaan, Yesus mati di salib bukan karena kebetulan, tapi memang rencana Tuhan dari mulanya. Tapi iblis membuat engkau tidak percaya. Iblis membuat orang tidak percaya bahwa Yesus mati untuk mengampuni dosa mereka. Karena iblis tidak mau manusia diselamatkan. Iblis membuat orang mencemooh salib. Iblis membuat orang mengejek salib. Iblis membuat orang mengejek orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena apa? Iblis tidak mau engkau diselamatkan. Hari ini pintu keselamatan terbuka bagimu, saudaraku. Kalau Yesus bangkit, kita juga akan bangkit. Pertanyaannya, kebangkitan yang bagaimana yang akan engkau tempuh? Ada yang bangkit untuk dihakimi dan kemudian dicampakkan ke dalam lautan api. Tapi ada yang bangkit, dihakimi dan kemudian dibawa masuk ke dalam surga. Mana yang kau inginkan? Haleluya. Hanya ada dua jalan, gak ada jalan ketiga. Makanya ada lagu bilang apa? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit surga, jiwa berglori. Haleluya. Jalan lebar, jalan gampang, justru membawa engkau terjerumus ke dalam neraka. Banyak orang berpikir dia bisa berzina, dia bisa kawin mengawinkan, dia bisa hidup sesuka hati, lalu kemudian satu hari nanti dia akan masuk dalam surga. Engkau sedang bermimpi. Karena dalam dunia, jalan yang lebar menawarkan semua yang indah, semua yang enak, semua yang gampang. Oh, korupsi, ambil uang, tipu orang, bunuh orang, sakiti orang. Wah, nanti
engkau masuk surga. Saudara, Yesus sendiri katakan, pada akhir zaman akan ada orang yang berpikir kalau dia membunuh engkau, dia berbuat baik kepada Tuhan, dia telah melakukan pekerjaan Tuhan, tapi mereka tidak sadar, mereka sedang ditipu oleh iblis. Itu sebabnya pintu keselamatan terbuka bagi kita. Pintu keselamatan terbuka bagi engkau yang mau menerima Yesus. Tidak ada jalan lain selain Yesus. Tidak ada keselamatan lain selain Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan engkau. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan engkau. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan engkau. Tidak ada jalan lain. Memang jalannya sempit. Jalan ke surga sempit, tidak lebar. Kalau lebar, pasti banyak yang masuk surga. Tapi masuk surga tidak gampang. Hanya segelintir orang, kata Yesus, yang akan masuk surga. Kalau otaknya sudah negatif, kotor, dan yang lain-lain, bagaimana bisa masuk surga? Makanya Yesus bilang, di surga enggak ada kawin mengawinkan. Haleluya. Karena apa? Surga bicara tentang kekudusan. Surga bicara tentang kesucian. Surga bukan bicara tentang perjinahan. Surga bukan bicara tentang hidup dengan nafsu. Tapi surga bicara tentang kekudusan. Itu sebabnya dalam surga hanya ada kekudusan, hanya ada kesucian, hanya ada kemuliaan. Haleluya. Dan saya percaya orang-orang yang mau masuk ke dalam surga, dia juga harus hidup sama seperti Kristus, tidak bercela, tidak bercacat, tidak bernoda. Haleluya. Yesus satu-satunya jalan untuk menuju keselamatan itu. Yesus satu-satunya jalan untuk engkau diselamatkan. Jangan tolak dia, saudaraku. Jangan tolak dia. Haleluya. Firman Tuhan mencatat, pada waktu penjaga-penjaga itu melaporkan bahwa Yesus bangkit, dalam ayat yang ke-11 sampai 15 Matius 28. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Haleluya. Ini cerita yang dari dulu kalau saya baca, saya pasti tertawa. Karena ada prajurit tertidur, lalu disogok untuk mengatakan, bilang kau tertidur. Bapak-bapak polisi yang ada di belakang di sana, saya percaya mereka bisa mengatakan apa yang saya bilang. Ini aneh. Masa ada penjaga yang menjaga, diperintahkan menjaga, lalu hasil jagaannya lari, orang yang dijaganya lari, lalu dibilang gak apa-apa, kau jangan bilang dia lari, kau bilang aja kau tertidur. Waktu kau tertidur dia lari. Wah, gawat saudara. Tapi ini yang terjadi. Firman Tuhan ini dicatat lebih dari 2000 tahun yang lalu. Alkitab ini dicatat lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan saudara, sampai hari ini berita ini tersebar, kata firman Tuhan. Demikian juga banyak orang yang tidak percaya kebangkitan Yesus. Karena apa? Karena berita seperti ini mereka dengar. Tapi dengarkan saya, kalau engkau terus dengar berita yang bohong, engkau dengar berita yang hoax, maka sampai kapanpun engkau tidak akan mendapatkan keselamatan. Ini hoax pertama terjadi dalam dunia. Haleluya. Saudara lihat nih hoax ini. Hoax ini, ya kan? Sampaikan ya bahwa kalian tertidur lalu dia pergi dicuri, tubuhnya dicuri. Tapi firman Tuhan mencatat bukan hanya serdadu-serdadu itu yang melihat Yesus bangkit, tapi banyak orang yang menyaksikan Yesus bangkit. Karena setelah hari itu Yesus masih ada dalam dunia selama 40 hari. Tujuannya apa? Supaya setiap orang melihat bahwa apa yang dikatakannya sungguh benar adanya. Haleluya. Yesus bangkit. Katakan kepada kawan kanan kiri, Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya.
Saudaraku, kita bersyukur karena hari ini kita bisa ada di depan kantor wali kota Medan ini. Kita bersyukur karena hari ini kembali salib bisa berdiri di sini. Bayangkan kalau kita nggak diusir dari Sujuya, nggak pernah akan ada salib di depan kantor wali kota Medan ini. Kita bersyukur hari ini kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Walaupun sudah 16 kali kita berdiri di sini, walaupun Pak Wali nggak pernah datang, nggak apa-apa. Tapi Tuhan datang. Tuhan datang. Hari ini kota Medan sampai jam 2 hujan. Tapi begitu kita mau masuk untuk melayani Tuhan, untuk beribadah, hujan berhenti. Kenapa? Bukti kehadiran Tuhan. Bahkan di pinggir jalan, Yesus hadir, Yesus ada. Itu sebabnya, lihatlah kuburnya yang kosong. Lihatlah kuburnya yang kosong. Kita ajarkan anak-anak nyanyi itu. Iya kan? Ada lagu itu kan, anak-anak sekolah minggu yang dengar saya, ayo sama-sama. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada waktu pagi sekali. Apalagi? Kubur kosong, bukan bubur gosong ya. Mana tahu yang lewat ada yang pikir kok nyanyi bubur gosong Bapak ini. Yesus hidup. Sekali lagi dan katakan, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada waktu pagi sekali. Haleluya. Kubur kosong, Dia buktikan Yesus hidup. Sekali lagi kita nyanyi kubur kosong. Biarkan yang lain dengar kubur kosong pun gak apa-apa. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sekali lagi katakan, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada waktu pagi sekali. Kubur kosong. Ya Bang, Yesus hidup Bang. Dia keluar dari kubur, dia bangkit dari mati. Haleluya. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Haleluya. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Haleluya. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Amin. Haleluya. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Yesus hidup. Dan saya percaya engkau yang percaya mendengarkan khotbah saya hari ini, engkau yang mendengarkan nama Yesus hari ini, engkau yang percaya kepada Yesus, kalau engkau sakit kau disembuhkan, kalau engkau menantikan jalan kebenaran dan hidup, Yesus sanggup memberikan padamu. Buka hatimu, buka hati. Shandarabashik harabashik, oralalabayanda namashik harabashik, orabarabayanda namashik haralalamashik. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Orabashandarabarabarabashik. Terima Yesus saudaraku. Mungkin ini kesempatan terakhirmu. Tidak perlu kau datang ke depan ini, tapi kalau engkau ingin diselamatkan, dalam hatimu katakan, Yesus, tinggallah dalam hatiku. Tuhan, masuklah dalam hatiku. Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Karena aku tahu tidak ada lain, tidak ada jalan lain, tidak ada keselamatan di nama yang lain selain dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya, ubah hatiku
Yesus, saudara. Minta Tuhan ubah hatimu. Salju, haleluya. Minta Tuhan ubahkan hatimu. Gak ada yang lain bisa ubah hati. Katakan ubah hatiku Yesus Tuhan. Ubah hatiku seperti salju. Seperti salju. Haleluya. Ubah hatiku seperti dirimu Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Engkau perjunan, engkau perjunan. Ku tanah liat, bentuk jadikan aku Tuhan. Bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak bisa disebutkan. Tidak ada manusia yang terlambat datang kalau dia membuka hati. Tidak ada manusia yang tidak dapat diselamatkannya. Kalau kau mau datang selagi kau masih mengembuskan nafas, selagi kau masih hidup, kalau kau mau datang kepadanya, dia akan mengampuni engkau, dia akan menyucikan engkau. Engkau perjunan, ku tanah liat. Haleluya. Oh, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku. Jangan keraskan hatimu bapak-bapak. Jangan keraskan hatimu saudaraku. Engkau sudah dengarkan firman ini. Undang Yesus masuk dalam hatimu. Undang Yesus masuk dalam hatimu. Dia siap untuk masuk dalam hatimu. Dia siap untuk menjadi Tuhan dan Rajamu. Oh, haleluya. Ubah hatiku seperti dirimu Tuhan. Seperti dirimu. Haleluya. Walaupun dia dicemooh, walaupun dia diejek, dia tidak membalas mereka. Dia dihina, dia disakiti, dia tidak membalas mereka. Dan itu yang diajarkan kepada murid-muridnya, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Hari ini saya katakan kepadamu, kalau ada orang menyakiti engkau, balas mereka dengan kebaikan. Sama seperti Tuhan kita, walaupun tergantung di kayu salib, dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita ampuni orang-orang yang membuat kita beribadah di pinggir jalan ini, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita ampuni pemerintah kota Medan yang membiarkan kita beribadah di pinggir jalan ini, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan biarkan Tuhan memberikan kasih dan kesempatan untuk mereka diselamatkan selagi kita terus beribadah di sini. Saya percaya semakin banyak orang mendengarkan nama Yesus selagi kita beribadah di depan pinggir jalan ini. Banyak orang yang tahu Yesus ada, banyak orang yang tahu Yesus hidup, dan banyak orang yang tahu Yesus ternyata tidak mati. Yesus bangkit. Haleluya. 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 Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tapi Engkau Guru Agung kami, aku percaya setiap perkataan yang keluar dari mulutku Engkau mendengarkannya. Ampuni aku kalau ada yang salah. Ampuni aku kalau ada yang tidak benar. Tapi biarkan segala yang Ku sampaikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Dan biarkan melalui perkataan mulutku ada orang-orang yang akan bertobat dan menerima Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kematian Kristus mengajarkan kami orang percaya untuk terus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kebangkitan Kristus mengajarkan kami orang percaya, menyadarkan kami bahwa satu hari sama seperti Tuhan bangkit, kami juga akan dibangkitkan dari kematian. Dan itulah hal yang paling penting dan hal yang paling terutama, agar kami sadar bahwa sama seperti Tuhan kami juga akan berjumpa dengan Dia di awan-awan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Inilah hati orang Kristen, inilah hati orang percaya. Mereka rindu ke Yerusalem yang baru itu. Bukan Yerusalem yang ada di Israel, bukan. Tapi Yerusalem baru, kota di mana raja di atas segala raja bertahta, kota di mana Tuhan di atas segala Tuhan bertahta. Oh haleluya. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Yerusalem yang baru tempat tujuanku. Oh Yerusalem, kota mulia. Bukan Yerusalem yang ada di Israel. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, jangan tak berpikir kami orang Kristen hanya tujuannya ke Israel. Bukan. Yerusalem baru tujuan kami. Kota di mana raja di atas segala raja bertahta, kota di mana Tuhan di atas segala Tuhan bertahta. Sanda nama Yarala bersetan, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Masuk surga, Yerusalem yang baru. Tak lama lagi Yesusku, datanglah, bawa saya masuk sana. Dengarkan ini, orang percaya menantikan kedatangan Yesus. 40 hari lagi kita akan memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan kalau misalnya 40 hari lagi kita masih belum diizinkan masuk ke gedung Sujuya, saya akan sampaikan khotbah ini dari depan kantor wali kota, supaya Anda tahu kenapa Yesus naik ke surga, supaya Anda tahu Yesus mati, bangkit dan naik ke surga untuk engkau dan saya. Kalaupun 40 hari lagi kami masih belum dikasih masuk ke dalam Sujuya Marelan Plaza itu, jangan takut. Kita akan beritakan kenaikan Yesus dari tempat ini. Biarkan semua orang tahu bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, dan Dia naik ke surga. Dia pulang ke surga karena surga adalah miliknya. Dan orang percaya menantikan surga yang kudus itu. Surga yang kudus itu bukan surga yang najis, bukan surga yang penuh dengan perzinahan, tapi surga yang mulia, surga di mana tidak ada pencuri yang bisa masuk, tidak ada koruptor yang bisa masuk, tidak ada pendosa yang bisa masuk, tapi hanya orang yang percaya kepadanya yang bisa masuk ke dalam surga itu. Haleluya. Saya menantikan surga yang demikian mulia, dan aku berdoa Anda juga menantikan surga yang mulia. Anda juga menantikan Yerusalem yang baru. Yerusalem di mana raja di atas segala raja bertahta. Tuhan di atas segala Tuhan itu bertahta. Tuhan yang
atas nama setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah harus mengaku bahwa tidak ada jalan keselamatan lain selain Yesus Kristus. Tak lama lagi Tuhanku bawa saya masuk sana. Berterima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan dalam hidup kami nyata Tuhan. Dan kami terima berkat Tuhan pada sore hari ini Bapa. Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan sebentar memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang Engkau memberikan pada sore hari ini. Engkau memberkati usaha, pekerjaan, pendidikan, usaha apapun yang anak-anak-Mu lakukan. Engkau membuat semua menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian yang lebih dengan sukacita. Anak Yahweh, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Yahweh, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Haleluya. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian lebih sungguh. Yesus namanya, menyembuhkan. Amin. Bahkan mati, tebus dosaku dan dosamu. Kubur kosong membuktikan. Sama-sama angkat tangan, katakan sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab
firman Tuhan. Pengumuman pada kita pada sore hari ini, kita akan beribadah minggu depan tetap di tempat ini. Kita tetap sukacita, amin. Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap nyanyian, pujian, doa, bahkan firman yang kami telah dengar hari ini. Dan kami percaya apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apa sudah menyampaikan firman perkataan Tuhan. Dan biarkan ini sampai ke dalam hati kami. Kami memberkati pemerintah Republik Indonesia. Kami memberkati Bapak Presiden Joko Widodo. Kami memberkati Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semua menteri-menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju 2. Semua anggota-anggota Dewan DPR, DPRD 1, DPRD 2, MPR, DPD. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat TNI Polri. Kami berdoa biar kesehatan, kekuatan, takut akan Tuhan ada pada pemerintah kami. Kami berdoa agar mereka menjalankan negara ini dalam amanah yang diberikan Tuhan sebagai pemimpin bangsa. Sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil didasarkan pada takut akan Tuhan, bukan takut pada manusia. Kami berdoa buat pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat, wali kota, lurah, kepala lingkungan, sekalipun RT, RW. Kami berdoa biarkan takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia memiliki takut akan Tuhan. Indonesia harmonis, Indonesia diberkati, Indonesia maju, Indonesia jaya. Bahkan di mata bangsa-bangsa, orang melihat kemuliaan Tuhan ada di Indonesia ini. Kami memberkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hadirat Tuhan ada pada bangsa ini, karena kami tahu tidak kebetulan negara ini ada, karena seizin-Mu negara ini ada. Dan kami tahu Tuhan akan mempertahankan negara ini. Negara ini akan tetap ada karena ada anak-anak-Mu di negara ini. Kiranya Tuhan mengingat itu. Kiranya Tuhan memperhatikan anak-anak-Mu yang ada di negara ini. Tuhan memperhatikan setiap doa, tangisan, cerita mereka. Dan kami percaya setiap jerih lelah usaha mereka untuk mensejahterakan bangsa ini juga Tuhan perhitungkan. Kami bersyukur buat ibadah yang sudah selesai. Kami berdoa buat jemaat kami yang sedang sakit, buat Pak Fitrianus dan semua jemaat yang lain yang sakit, yang tidak bisa datang hari ini. Biarkan Tuhan oleh kuasa bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka merasakan kelepasan, mereka merasakan urapan Tuhan, mereka merasakan kuasa kesembuhan Yahweh Rafa mengalir bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami berdoa, kami percaya kami akan pulang dengan berkat besar dari Bapa Yahweh di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus turun ke atas kami semua, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Tuhan memberkati engkau dan
melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau, menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena engkau, suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, pendidikanmu diberkati Tuhan, semua pekerjaanmu, usahamu, ladang, kebun, apapun yang dikerjakan tanganmu, diberkati dan dilipat gandakan Tuhan. Bersatu jalan orang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu, karena malaikatnya diperintahkan menjaga keluar masuk rumahmu dan kemanapun engkau pergi. Bahkan orang-orang berniat jahat, orang-orang yang mengganggu kau, diusirnya dari hadapanmu. Sakit penyakit dihalaunya dari hadapanmu. Khusus bagi kau yang mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dihalaunya belalang pelahat, belalang pengerik, sakit penyakit daripadamu dan keluargamu. Bahkan penyakit sampar, penyakit menular tidak akan mendekat kepada kediamanmu, karena hatimu yang melekat kepadanya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup. Untuk selama-lamanya dia hidup. Haleluya. Selamat Paskah bagi kita semua. Shalom dan Tuhan memberkati. Haleluya.